Baik Bapak Ibu, sebelum mulai kajian, untuk mengambil keberkahan, kita sama-sama bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقرج
السلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك السلام عليك يا رسول الله. Salam rindu untukmu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Terimalah kami menjadi umatmu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, sampaikan salawat salam rindu kami kepada kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah ibu kami kelak di akhiratmu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surgamu, bisa bersanding dengan orang-orang yang kau kasihi. Rabbana taqabbal mahabbatana ila rasulikal karim. Al-Fatihah. Insyaallah. Iya, mana doanya kan surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-shalihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kajian duha yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Berkat izin dan irodahnya kita bisa bersilaturahim, kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi, dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, kita akan mentadaburi Al-Quran. Tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berdialog dengan Allah melalui surat Al-Fatihah. Jamaah sekalian, Al-Quran itu adalah merupakan kalam Allah, merupakan firman Allah. Maka setiap kali kita membaca Al-Quran, sebetulnya hakikatnya kita itu berdialog sama Allah ya. Setiap kali kita
membaca Al-Quran, sebetulnya kita itu berinteraksi langsung dengan Allah. Maka orang yang dikatakan pecinta Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca Quran, bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran, tetapi para pecinta Al-Quran itu juga akan dilihat sejauh mana di dalam sejauh mana Al-Quran itu ada di hati seseorang. Ya. Jadi bukan hanya sebatas dibaca Al-Quran itu, bukan hanya sebatas dikaji Al-Quran itu, tetapi sejauh mana Al-Quran itu kita masukkan ke dalam hati kita, sehingga ketika Al-Quran itu sudah masuk ke dalam hati kita, maka Al-Quran itu akan mewarnai kehidupan kita. Nah, kalau sudah seperti itu, maka Al-Quran ini akan menjadi solusi hidup kita, akan menjadi pembimbing hidup kita. Al-Quran itu akan menjadi jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Ya, maka mengimani Al-Quran itu ada 3, ya. Ada 3M. Pertama, membaca, kedua, mengkaji, lalu ketiga adalah mengamalkan. Syukur-syukur tambah 1M lagi, yaitu menghafal. Ya. Jadi kalau kita selalu mencintai Al-Quran, maka Allah pasti akan mencintai hidup kita. Kalau kita memuliakan Al-Quran, pasti Allah akan memuliakan hidup kita. Ya, saya ambil contoh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bawa Quran yang pakai buku, pakai kitab, ya, maka kertas yang ada di Al-Quran itu secara otomatis kita juga ikut memuliakan. Berani nggak kita naruh Al-Quran yang kitab itu kita taruh di bawah? Berani nggak? Berani nggak kita, dudukin Al-Quran? Berani nggak? Ya, kita bilang, kan cuma kertas. Memang Al-Quran itu ditulis di dalam kertas. Karena Al-Quran itu ada di kertas, maka kertas itu pun ikut kita muliakan, ya kan? Bahkan kertas itu dicium-cium. Coba kalau kertas itu nggak ada tulisan Quran, gimana? Ya, ada kertas jatuh di jalan, biasa kita. Coba kalau kita yang seneng ngaji, tiba-tiba di jalan kita lihat ada kertas tulisan Quran, diapain, Bu? Diambil, kita selamatkan. Bahkan kadang kita ciumin, ya. Ibu-ibu habis baca Quran, cium Quran. Lebih sering mencium Quran daripada cium, ya. Iya, lebih sering mencium Quran daripada mencium. Ya, jujur nggak apa-apa, Bu, ya. Makanya kenapa suami Ibu cepat kena stroke itu, ya, karena jarang disentuh, ya. Kertas yang ada tulisan Al-Quran itu ikut mulia. Itu menjadi sebuah gambaran kalau kertas yang ada tulisan Quran ikut mulia. Sekarang gimana kalau seseorang hatinya ada Al-Quran? Kira-kira dimuliakan nggak sama Allah? Ya. Maka setelah kita membaca Al-Quran, tingkatkan bacaan-bacaan Quran itu kepada pendalaman, ya. Kita kaji Al-Quran supaya apa? Kita mendapatkan pencerahan. Karena kalau hanya dibaca Qurannya, hanya dibaca Arabnya saja, itu sih tetap baik, Pak, ya. Jangan itu dianggap nggak baik. Baik. Baca Quran itu sudah merupakan ibadah. Man qara'a harfan minal Quran falahu asrun. Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, dihitung berapa? 10. Ya. Alif Lam Mim ada berapa huruf? 3 huruf. Coba hitung aja, 1 huruf 10
kebaikan. Berarti baru alif lam mim berapa? 30. Gimana kalau kita baca surat Al-Fatihah, berapa huruf? Ya, tetap membaca itu penting ya. Tetapi kalau kita mau mendapatkan pencerahan, ya nggak bisa hanya dibaca. Pahala dapat kita. Ya, maka ini sebentar lagi mau bulan puasa. Biasanya kan kita seneng tadarus Quran. Bagus Pak, silahkan dilanjut. Tapi harus ada peningkatan. Jangan hanya cuma dibaca. Berapa kali Bu? Khatam 3 kali Pak Ustaz. Ya, itu bagus. Tetapi kalau hanya dibaca, kita hanya mendapatkan pahala saja. Kalau mau mendapatkan pencerahan, mau mendapatkan nasihat dari Al-Quran, ya nggak cukup hanya dibaca, tapi kita kaji maknanya. Supaya apa? Ada pencerahan buat kita. Karena kalau kita merenungi Pak, satu persatu ayat Allah, ya Allah, itu seperti kita mendapatkan nasihat, kita seperti mendapatkan pencerahan. Ya, ketika kita lagi dalam kondisi gundah gulana, menghadapi persoalan-persoalan hidup, tiba-tiba kita membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Kalau kita hanya baca tok, ya biasa rasanya Pak. Tapi begitu kita tahu maknanya, dengan sendirinya kita akan meneteskan air mata. Ya, wahai orang-orang yang beriman, seperti Allah hadir di dalam diri kita lalu menasehati, wahai orang beriman, minta tolonglah kepada aku dengan sabar dan sholat. Ya, lalu di akhir ayatnya, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ketika kita memahami ayat ini, kita tidak akan putus asa dalam menghadapi ujian. Ternyata ujian itu cara Allah untuk mendekati hamba yang dicintainya. Bagaimana kita mau menjadi hamba yang sabar kalau hidup kita enggak menghadapi masalah? Berarti ketika hidup kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah, itu cara Allah untuk mendekati hamba yang dicintai. Benar nggak ini orang-orang yang baik? Atau jangan-jangan dia pura-pura orang yang baik? Kalau orang baik pasti nggak akan luntur imannya walaupun menghadapi berbagai macam ujian. Itu baru satu ayat, ya. Jadi kalau kita mampu membaca Quran, lalu kita mampu mentadaburi isi Al-Quran, ya, maka kita akan banyak mendapatkan nasihat di sana. Ya, oke, kita akan mentadaburi surat Al-Fatihah saja. Ya, ada apa di surat Al-Fatihah? Ya, ini adalah salah satu surat yang disebut oleh Rasulullah dengan berbagai macam nama. Biasanya kalau Quran itu kan nama surat cuma satu ya, namanya surat Al-Baqarah, ya Al-Baqarah, nggak ada surat selain Al-Baqarah gitu. Ya, kalau surat Al-Maidah, ya berarti hanya surat Al-Maidah. Tapi kalau itu surat Al-Fatihah, itu nama suratnya banyak Pak. Ada disebut dengan Ummul Kitab, ada disebut Ummul Quran, ada disebut dengan Sab'ul Masani, 7 ayat yang punya kelebihan. Itu Sab'ul Masani. Ya, jadi banyak nama yang ada di dalam nama surat Al-Fatihah. Cuma kita lebih mengenal surat Al-Fatihah, ya sering kita sebut apa, surat Al-Fatihah. Ya. Tapi kalau ada yang bilang, mari Bapak Ibu sebelum mulai kajian kita awali dengan surat Sab'ul Masani. Ya. Biasanya orang nggak paham apa sih Sab'ul Masani, padahal itu nama lain dari surat Al-Fatihah. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa Al-Fatihah disebut Sab'ul Masani?
Itu artinya 7 ayat yang punya keutamaan, yang punya keagungan, Pak. Karena masing-masing ayat itu membawa pesan nasihat yang sangat sempurna. Ya. Coba kita awali dari apa? Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Coba ayat yang pertama kita dikenalkan, ya, dengan Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Paling tidak pesan moral dari kata Bismillahirrahmanirrahim itu adalah awal ma'rifatullah. Awal apa? Mengenal Allah. Ya, ada istilah tak kenal tak sayang, tak sayang tak cinta, tak cinta tak kawin, ya. Ya nggak cinta ya nggak kawin, gitu ya. Kalau orang itu betul-betul dia mencintai Allah, maka syarat cinta harus apa? Mengenal. Maka Al-Fatihah ayat pertamanya itu mengenalkan Sang Pencipta, mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa, Bu? Supaya kita tambah cinta kepada Allah. Bahkan dalam hadis disebutkan apa? Setiap amalan, ya, wa kullu amalin la yubda bi bismillah fahuwa aqta ay ajdam. Setiap amal perbuatan yang tidak diawali dengan membaca bismillah, maka amal itu kurang sempurna. Ya, seperti sapi yang hilang ekornya, Pak. Tetap sapi kan? Tapi bisa nggak dibuat korban? Nggak bisa. Nah, amalan apapun kalau nggak diawali dengan baca bismillah, itu kurang barokah. Maka apapun perbuatan yang baik, ya Bu, ya, awali dengan membaca membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi syaratnya amal itu adalah amal yang mubah, ya. Tapi kalau amal itu amal yang dilarang oleh Allah, nggak boleh kita mengawali dengan baca bismillah. Ya, ada ibu-ibu yang rajin ngaji, saking rajin ngaji, akhirnya apapun diawali baca bismillah. Termasuk mau ngerumpi saja, yuk sama-sama kita buka ngerumpi kita dengan baca bismillah. Nah, inilah ngerumpi Islami katanya, ya. Ngerumpi Islami itu ngerumpi yang diawali dengan baca ya. Apakah dengan bismillah ngerumpi langsung tidak haram? Tetap haram. Maka bismillah itu hanya dibolehkan untuk mengawali perbuatan-perbuatan yang bersifat mubah. Yang bersifat apa? Mubah ataupun sunnah. Ya. Ada orang korupsi, yuk kita korupsi yuk, biar aman, biar nggak ketangkep KPK. Kita awali dengan baca Al-Fatihah. Ya. Tetap aja haram. Ya. Jadi segala sesuatu yang bersifat mubah diawali dengan membaca basmalah, maka akan tambah sempurna keberkahan. Ya. Bapak Ibu pernah dengar kisah nggak? Ini di kitab-kitab ulama-ulama salaf ada sebuah riwayat yang dicantumkan di kitab itu. Ya. Ada seorang suami istri yang istrinya solehah, tapi suaminya tukang maksiat, senengannya mabuk, ya. Bukan cuma mabuk, molimo, tahu molimo, ya, minum, apa lagi, madon, madat, siapa lagi, modot, pokoknya molimo itu, ya, dijalani semuanya. Tapi si istrinya ini, Pak, tetap dia bersifat sabar menghadapi suami. Tuh begitu, Bu, kalau jadi istri yang solehah itu, ya. Jangan suaminya agak kelihatan nggak baik dikit langsung nyanyi lagu Bitaria Sonata, jangan. Ya. Apa lagunya? Nah, kalau lagu saja cepet apal, Quran saja susah hafal. Ya. Pulangkan. Nah, jangan itu yang dinyanyiin, ya.
Istri yang solehah tetap dia sabar menghadapi suaminya ini, Pak. Ya, apa yang dilakukan si istri itu, Pak? Dia mendawamkan baca bismillah. Jadi setiap suami datang sambil teler-teler, ya, jangan bilang persis ya, bilang persis awas. Ya. Sambil mabuk, sambil teler, dia gedok-gedok pintu, Pak. Apa yang dilakukan istrinya? Bukain pintu saja, baca bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia minta, tolong ambilin baju. Ngambil baju pun istri mengucapkan bismillah. Pokoknya setiap gerak-gerik selalu istri itu baca bismillah. Nah, akhirnya suaminya, Pak, merasa nggak nyaman. Merasa apa? Nggak nyaman. Ini kok dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Ya. Akhirnya suaminya mau mengfitnah, Pak. Mau makar, membuat rekayasa. Gimana caranya istri ini nggak baca bismillah ya? Dia akhirnya membuat makar, membuat rekayasa. Dia pura-pura baik sama istrinya. Tiba-tiba pulang nggak mabuk, Pak. Terus tiba-tiba habis pulang itu dia bawa uang banyak. Nih, mah, saya kasih uang, mah. Nanti buat shopping ke apa? Ke mall, mah. Nanti yang ini buat ke salon ya, mah. Pura-pura baik, Pak. Tapi dia merekayasa untuk memfitnah istrinya. Dia punya rekayasa apa, Bu? Ini duit saya kasihkan ke istri. Lalu saya minta supaya uang itu disimpan di lemari ini, gitulah pokoknya. Yang suami tahu. Nah, begitu disimpan di lemari itu, tanpa sepengetahuan istri, aku akan ambil itu uang. Dan setelah aku ambil, aku tanya baik-baik, istriku, yuk kita jalan-jalan, yuk kita shopping, mana uang yang aku kasih. Ketika istriku bilang, lah kok gak ada, Mas, kok hilang, Mas, langsung saya katakan, tuh gara-gara kamu sering baca bismillah itu. Makanya akhirnya uang itu jadi hilang. Nih suami jahat, Pak. Ya, harusnya kalau istri solehah kan suami seneng ya. Tapi karena suami memang tidak sejalan, dia belum dapat hidayah, ya seperti malaikat sama setan. Ya. Akhirnya apa? Ketika istri diminta, mana uangku, mah? Kok nggak ada sih, Mas? Ya. Anggap aja suaminya orang Jawa ya, Pak ya. Ya. Kok nggak ada ya, Mas? Saya taruh sini loh, Mas. Akhirnya suaminya marah-marah. Ini gara-gara kamu sering baca bismillah, bismillah melulu. Jadi kamu akhirnya lupa kan? Masa nggak usah baca bismillah, gitulah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata, Bu, uang itu ditemukan oleh siapa? Si istrinya di tempat yang lain dengan izin Allah. Padahal perasaan suami itu ada di genggamannya, tapi ternyata kok istri itu bisa menemukan uang itu. Dan suami terkaget-kaget, lah uangnya kan masih di kantong saya, ini saya ambil, itu uang siapa? Inilah mukjizat dari bismillah. Ya. Jadi ternyata apa? Dengan izin Allah, Al-Quran itu menyelamatkan si istri itu dari fitnah suami. Dan setelah itu suaminya langsung taubat. Dia bilang, "Ma, itu uang siapa?" "Jujur loh, Ma, uang itu sudah saya ambil." "Ini uangnya." "Itu uang siapa?" Ya. Kata istrinya, "Ya ini uangmu yang kau titipkan aku." Dihitung, Bu, si suaminya supaya jangan sampai salah kan. Begitu dihitung jumlahnya sama. Langsung suaminya itu bertaubat kepada Allah. Ya. Dan akhirnya suami mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat apa? Bismillah. Nah, ini perlu dipraktekkan ya. Kalau punya suami yang belum baik akhlaknya, Bu, sering-sering bacain apa? Bismillah. Kalau bisa jangan cuma bismillah, tambahi satu lagi, ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pas syaitan tunjuk, ya. Nah, itu marah suami digituin, Pak.
Bismillah. Ya, ternyata berkat bismillah Allah utus malaikat untuk membawa uang sama jumlahnya dengan uang yang diberikan oleh suami. Ya, kalau Allah berkehendak apa yang susah, Pak? Dan memang sepertinya Allah sudah memberikan hidayah melalui istrinya. Ya, maka ketika dalam rumah tangga kok maaf nih ya, ada pasangan yang kadang soleh tapi pasangannya nggak soleh, bersabar dulu, bersabar dulu. Ya, ketika suami berbuat baik ke istri, istrinya kok belum balas baik, sabar, Pak. Ya, kalau suami itu kecewa sama istrinya, berarti suami itu berbuat baik kepada istrinya belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Ya, kalau orang itu ikhlas kepada Allah, dia nggak akan nuntut balasan dari manusia. Dia yakin kebaikannya akan dibalas oleh Allah. Makanya kalau ada suami kecewa sama istri karena istrinya nggak balas baik, itu yang buat kecewa bukan istrinya, Pak. Ya, tapi selama ini yang kita salahin siapa? Istri. Ini istri mengecewakan suami, padahal kekecewaan suami itu sebetulnya karena suami belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas karena Allah, ya berbuat baik saja. Wong yang nyuruh Allah kok supaya suami berbuat baik kepada istrinya, tapi istri nggak balas. Lah kita minta balasan dari Allah apa dari manusia, kan gitu. Kalau minta balasan dari Allah, ya nggak usah kita kecewa ketika orang nggak membalas kita. Ya, yang nyuruh berbuat baik suami ke istri, istri ke suami siapa, Bu? Kalau Allah yang nyuruh, kenapa minta balasan dari manusia? Nah, kalau manusia nggak membalas, akhirnya kita kecewa. Coba kalau kita minta balasan dari Allah, Allah nggak akan pernah mengecewakan hidup kita. Nah, jadi kalau mau menghilangkan kekecewaan, kuncinya itu, ya, kita berlatih supaya bisa sepenuhnya ikhlas karena Allah. Ya, sepanjang hidup ini kita masih berharap untuk dibalas oleh manusia, Bapak Ibu, pasti kita akan sulit untuk menghilangkan kekecewaan. Ya, ada orang tua berbuat baik ke anaknya, baik nggak, Pak? Baik, tapi tujuannya biar anak balas baik. Ini yang salah. Harusnya ya berbuat baik aja ke anak. Kalaupun anak nggak membalas baik, yakini kebaikan orang tua ke anak nggak akan disia-siakan oleh Allah. Ya, jadi nggak perlu orang tua jantungan gara-gara anak, Pak. Ya, nggak perlu orang tua tuh kecewa sama anak. Jadi kalau ada orang tua, aku tuh kecewa sama anakku, itu yang ngecewain bukan anaknya, itu orang tua. Kenapa kecewa? Karena orang tua itu berbuat baik kepada anak belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Berbuat baik saja, Pak. Urusan nanti anak itu balas baik atau tidak, serahkan kepada Allah. Kalaupun anak nggak membalas baik, nggak usah kecewa, karena Allah nggak akan mengecewakan kebaikan orang tua. Asal tadi apa? Ikhlas. Ada istri berbuat baik suami, terus tujuannya supaya suami nambah uang belanja. Nah, kalau suami nggak memberi sesuatu, kecewa nggak, Bu? Kecewa. Ketika kecewa, yang disalahin suaminya. Pada kekecewaan istri itu bukan karena suaminya, karena istri yang belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Ya, kalau istri itu ikhlas karena Allah, harusnya sih nggak kecewa. Kalau manusia nggak membalas, orang yang ikhlas karena Allah, dia malah khawatir kalau Allah yang nggak membalasnya. Dia takut kalau Allah yang mengecewakannya. Ya, kira-kira bisa, Bu? Berbuat baik sama siapa saja, Bu. Jangan bergantung, jangan berharap untuk dibalas oleh manusia. Insya Allah hidup kita nggak banyak kecewa, Pak. Ya, karena kalau hidup ini kita masih berharap untuk dibalas manusia, ya, nggak pernah manusia itu akan bisa memuaskan kita.
Dan belum tentu manusia itu akan membalas kebaikan kita. Tapi kalau kita berbuat baik hanya berharap supaya Allah membalas kita, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yadlimu misqala dzarrah wa in taku hasanata yudhaifa. Allah tidak akan pernah mengecewakan amal kebaikan hambanya walaupun sebiji zarrah. Ya. Jadi kalau Allah yang sudah pasti balas, malah kita nomor kesekiankan. Sementara manusia yang belum tentu balas, malah kita dulukan. Aneh. Ya. Makanya kenapa hidup kita sering-sering kecewa, Pak? Karena hidup kita masih banyak bergantung dan berharap untuk dibalas oleh manusia. Oke ya? Oke. Lalu kemudian kita lanjut di kata bismillah, diakhiri dengan kata apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa? Asmaul Husna. Itu nama Allah, salah satu Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99, diantaranya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka secara tidak langsung ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang, harusnya saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim itu ada di dalam hati kita. Sehingga apa, Pak? Sehingga dalam hidup kita akan mudah menebarkan kasih sayang kepada orang lain. Ini kan aneh kan? Orang sering baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali Bapak Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim? Tapi pertanyaannya, Rahman Rahimnya Allah di mana, Pak? Kok nggak ada di hati kita? Kita masih membenci orang lain? Kita masih menebarkan permusuhan? Lalu di mana Rahman Rahimnya Allah yang sering kita baca itu? Ya. Maka ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, harusnya sifat Rahman, sifat Rahim itu kita warisi dalam diri kita. Ya. Apa sih sifat Rahman Rahim itu? Pengasih dan penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samawat. Sayangi yang di bumi, nanti yang di langit akan sayang kepada kita. Hari ini kita selalu minta disayang sama Allah, tapi anehnya kita menebarkan kebencian sama orang lain. Kalau akhirnya Allah tidak menyayangi kita, itu karena kita tidak menyayangi orang lain. Ya, maka Bapak Ibu, kenapa kita dianjurkan untuk bersilaturahim? Tujuan silaturahim apa? Bukan hanya sekedar ketemu fisik kan? Mau kemana Pak? Mau kemana Bu? Itu mau ke Bani Umar. Ngapain? Silaturahim. Ya, silaturahim itu jangan hanya dimaknai fisik saja. Apa arti fisik ibu bapak berdekatan kalau hatinya masih berjauhan? Apa arti ketemu salaman tangan, tangannya sih salaman sampai 3 jam, tapi hatinya masih bermusuhan? Itu belum bersilaturahim, Pak. Sekarang kan banyak orang silaturahim basa-basi gitu. Fisiknya berdekatan, hatinya masih berjauhan, Pak. Ya. Maka silaturahim yang dianjurkan agama itu adalah mewarisi Rahman Rahim itu, mewarisi kasih sayang. Pesan silaturahim itu menumbuhkan empati, menumbuhkan kepedulian, menumbuhkan kasih sayang di antara kita. Ya. Jadi jangan sampai kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi Rahman Rahimnya Allah nggak kita warisi dalam hidup kita. Oke, itu pesan moralnya ya. Lalu di bawahnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang merajai alam semesta. Maka kata alhamdulillah adalah kata yang kita gunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah. Nah, ini kadang-kadang baca alhamdulillahnya setiap hari, tetapi kita tetap kurang bersyukur kepada Allah. Nah, harusnya kalau kita baca alhamdulillah, pesan alhamdulillah itu adalah supaya kita bisa bersyukur dan berterima kasih kepada
Allah. Nah, cara bersyukur gimana Pak Ibu? Cara bersyukur yang benar adalah ijra'ul a'dha fi mardotillah wa ijra'ul mal fisabilillah. Syukur yang diajarkan oleh agama adalah apa? Adalah menggunakan semua nikmat Allah untuk menyenangkan Allah. Berarti untuk ibadah. Kalau ada orang mensyukuri nikmat tapi dengan cara berdosa, bersyukur nggak Pak itu? Enggak. Kan sekarang banyak orang membuat acara-acara syukuran. Acaranya sih syukuran, tapi di dalam acaranya bukan membuat senangnya Allah, malah justru mengundang murka Allah. Pak Ustadz, nanti datang ke rumah ya Pak Ustadz, aku mau ngadain acara ulang tahun, buat konser musik 7 hari 7 malam Pak Ustadz. Acaranya apa? Syukuran. Ada nggak Bu? Ada kan? Acaranya syukuran, tetapi konsepnya dengan mengundang murka Allah. Ya, saya nggak mempermasalahkan masalah musiknya, tapi itu kan bagian dari mubazir kan? Ya, mosok konser musik 7 hari 7 malam, sementara tetangganya ada yang kelaparan. Terus itu kita katakan ini bersyukur sama Allah, mensyukuri nikmat panjang umur. Loh, bersyukur kok dengan mubazir? Mubazir itu temannya setan. Mana mungkin kita nyenengin Allah saat itu kita juga berkolaborasi dengan setan. Ya Bu ya. Maka kalau membuat acara ulang tahun, undang tuh anak yatim. Ya. Undang tuh orang-orang miskin. Ya. Undang Pak Ustadz. Ya. Jadi jangan apa? Jangan ulang tahun dengan mubazirkan harta Pak. Coba lihat anak-anak kita ini. Kalau usia 17 tahun, tradisinya dilempar telur, jumlahnya 17. Itu anak muda, nggak masalah kan? Dilempar telur 17, kuat fisiknya. Ini nenek-nenek juga ikut-ikutan. Umurnya 70 tahun dengan 70, itu bukan ulang tahun itu ya. Langsung selalu alasannya apa? Ini kan ulang tahun. Selalu dihubungkan ini bersyukur. Loh, bersyukur kok dengan membazirkan harta? Ah, kan cuma telur. Nah, ini sering kita katakan cuma Pak, cuma itu loh. Padahal sekecil apapun ya nikmat Allah itu harus kita syukuri. Kalau kita mau dapat nikmat yang banyak, yang kecil disyukuri biar Allah menambah yang banyak kan gitu. Ini yang kecil kita belum berterima kasih, minta tambah terus Pak. Lalu apa kata Allah? Kemarin aja engkau belum bersyukur, udah minta lagi. Itulah yang dimaksud la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur baru Allah tambahkan. Berarti tambahnya nikmat itu tergantung tambahnya syukur kita kepada Allah. Jangan-jangan Allah belum nambah kenikmatan ke kita Bu, karena yang sudah ada kita belum syukuri. Man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir, kata Rasul. Barang siapa yang tidak mensyukuri rezeki yang sedikit, pasti akan susah untuk mensyukuri rezeki yang banyak. Maka kenapa rezeki kita enggak dikasih banyak? Karena yang kecil aja belum kita syukuri. Gimana kalau dikasih banyak? Lupa diri nanti kita. Ya. Nah, itulah pesan apa? Alhamdulillah. Lalu yang di bawahnya lagi apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Diulang 2 kali loh Bu, kata Rahman Rahim. Ya, yang pertama di bismillah, lalu di ayat ketiganya Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu menunjukkan betapa Rahman Rahim itu sangat penting dalam hidup kita. Jangan hidup ini selalu diwarnai dengan kebencian. Jangan hidup ini diwarnai dengan permusuhan. Ya, warnai hidup ini dengan sifat asih dan asuh. Itulah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah jauh dari perbuatan kekerasan. Itu Rahman Rahim. Ya. Orang yang mewarisi sifat Rahman Rahimnya Allah, dia tidak akan mudah menyakiti orang lain. Dia tidak mudah
membenci orang lain. Ya, jangankan menyakiti manusia. Bapak Ibu pernah dengar hadis nggak? Satu riwayat ada hadis Rasul menjelaskan, ada seorang wanita dari umatku, dari umat Islam Bu, yang nanti pada hari kiamat dia terhalang tidak bisa masuk surga. Terhalang tidak masuk surga. Harusnya gimana Bu? Harusnya gimana? Harusnya masuk surga, tapi terhalang si wanita ini. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Apakah wanita ini enggak sholat? Apakah wanita ini enggak ngaji? Apakah wanita ini enggak rajin sedekah? Kata Rasulullah, wanita ini ahli ibadah. Lalu kenapa ya Rasulullah, kok dia terhalang enggak bisa masuk surga? Apa jawab Rasulullah? Mau dikasih tahu Bu? Mau? Ini rahasia nih. Kalau enggak di sini saya enggak kasih tahu ya. Jadi jangan ngomong-ngomong sama orang ya. Rahasia kok di YouTube ya. Apa jawab Rasulullah? Wanita ini tidak bisa masuk surga, terhalang tidak bisa masuk surga karena dulu waktu hidupnya pernah mendolimi kucing yang ada di rumahnya. Hadisnya sahih. Menyakiti binatang saja terhalang nggak bisa masuk surga. Lalu gimana kalau kita menyakiti sesama manusia? Ya, maka jangan kita mudah menyakiti manusia. Bahkan di Quran itu, di surat Fussilat surat 41 ayat yang ke-34, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tidak sama orang yang baik dan orang yang tidak baik. Balaslah kejahatan dengan kebaikan kita, seolah-olah kalau ada permusuhan jadikan dia teman setia kita. Indah nggak ajaran Quran Bu? Musuh disuruh jadi apa? Teman. Hari ini teman kita jadiin musuh. Aneh kan? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kita disakiti Pak, itu kita dianjurkan membalas dengan kebaikan. Kalau nggak bisa dengan sikap, minimal kita memaafkan. Ya. Kok bisa sih Pak Ustadz? Kalau saya disakiti ya enaknya saya balas menyakiti, gitu ya Pak ya? Itu kan enaknya. Tapi Allah nggak suka itu. Allah suka ketika kita disakiti. Kita bisa membalas menyakiti, tapi justru kita malah membalas dengan kebaikan. Itulah yang disebut dengan apa? Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang disayang Allah adalah ketika wa idza khatabahumul jahilun, ketika dia dijahili, didolimi, dia ucapkan qalu salama. Dia berlepas diri dari perbuatan jahatnya. Itulah ibadur Rahman. Jadi jangan ngaku ibu siapa? Hamba Allah, tapi nggak mewarisi sifat Allah. Ya, kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, kita harus mewarisi sifat Allah. Apa sifat Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini ngaku hamba Allah, baca Fatihah setiap jam, tetapi hidupnya dendam sama orang lain. Terus gimana saat dia baca Bismillahirrahmanirrahim, kata malaikat, bohong kamu sering mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi engkau enggak mewarisi Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Kalau orang itu mewarisi Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Bu, hidupnya enggak akan dendam sama orang lain. Ya. Jadi apa tadi? Konsep Ar-Rahman Ar-Rahim apa Bu? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu berat, itu berat. Ya Bu ya. Biasanya manusia gimana? Kalau kita diperlakukan baik sama orang, biasanya kita balas apa? Baik. Tapi disakiti sama orang, lo aja yang bisa nyakiti gua juga bisa nyakiti lo. Biasanya gitu kan Bu? Ya. Maka orang yang baik di sisi Allah sesungguhnya bukan orang yang baik kepada orang yang baik terhadap dirinya. Ini contoh Pak.
Saya baik sama bapak karena bapak baik sama saya, itu biasa, Pak. Ya. Loh, kenapa saya baik sama bapak? Ya, bapak itu baik sama aku. Wajar nggak itu? Nah, yang luar biasa itu ketika bapak disakiti sama orang, bapak bisa membalas menyakiti, tapi bapak membalas dengan memaafkan. Itulah hamba ibadur rahman, itulah hamba ibadur rahim, hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Lalu di bawahnya apa? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin itu artinya yang merajai hari kiamat. Nanti di hari kiamat, Bu, semua raja-raja yang di dunia sudah hilang, ya, kerajaannya, sudah hilang kekuasaannya. Maka di dunia jangan sok kuasa, karena kekuasaan itu hakikatnya milik Allah. Di hari kiamat Allah lah yang maha kuasa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada lagi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat tak berguna harta kita, tak berguna jabatan kita. Yang nanti kita hadapkan kepada Allah di hari kiamat adalah qalbin salim, hati yang bening, hati yang tulus. Orang yang hatinya tulus, dia mudah memaafkan orang lain. Orang yang hatinya bening, nggak ada dendam dalam hidupnya. Ya, ngapain, Bu, dendam sama orang? Coba ibu dendam sama orang deh. Orang yang ibu dendamin bisa tidur pulas, tapi ibu ngap-ngapan nggak bisa tidur, betul nggak? Coba, Bu. Apalagi lihat hidungnya, langsung jantungan. Ya, dendam itu menyiksa diri, Bu. Ya, dendam itu menghapuskan kebaikan. Kama takulun naru al-hatab, seperti api membakar kayu bakar. Jadi kalau Bapak Ibu punya amal banyak, tetapi di dalam hati ada sifat dendam sama orang lain, kebaikan itu terhapus, Pak, seperti api membakar kayu bakar. Ini masjid sebesar kayak begini, kalau dilalap jago merah, ludes, Pak, nggak ada sisanya. Dan begitulah amal, kalau di dalam hati orang ada sifat dendam, amal itu langsung terhapus semuanya. Ya, maka hilangkan sifat-sifat dendam itu. Ya, tapi Pak Ustadz, jangan ada tapi. Ya, ini kita kan selalu topa tapi, gitu ya. Ini keterlaluan sudah, Bu. Saya mau tanya ya, suci mana kita sama Allah? Suci mana kita sama Rasulullah? Ya, kalau Allah saja yang maha suci, nggak pernah dendam sama hambanya. Lalu kita hari ini kita dendam sama orang lain, Pak. Gimana tuh? Ditanya, ibu agamanya apa? Islam. Tuhannya siapa? Allah. Nabinya siapa? Nabi Muhammad. Bangga sekali kita mengatakan kita hamba Allah, sementara kita nggak mewarisi sifat Allah. Bangga sekali kita mengatakan saya ini umatnya Rasulullah, tapi nggak mewarisi akhlaknya Rasul. Rasul itu nggak pernah pendendam. Hari ini kita pendendam. Terus nanti di akhirat kita ketemu sama Rasulullah, mau ngomong apa, Bu? Kita mau ngomong gini, ya Rasulullah, aku nih umatmu ya Rasul. Teriak-teriak supaya diakui umat Rasul. Lalu apa kata Rasulullah? Engkau bukan umatku karena engkau nggak mewarisi akhlakku. Kira-kira gimana tuh? Mau jadi umat siapa, Bu? Ya, itulah makna maliki yaumiddin. Lalu di bawahnya apa? Ya? Nah, kan ada yang lupa itu ya. Iya, karena na'budu
wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta tolong. Berarti mau ditolong sama Allah, kuncinya apa, Bu? Ibadah dulu baru minta tolong. Ibadah belum sudah minta tolong sama Allah kita. Makanya kenapa Allah nggak nolong-nolong kita? Itu seperti orang kerja belum sudah minta gaji, Pak. Gimana tuh? Nih ya, kerja belum udah minta gaji, Bu. Itu orang yang senangnya berdoa, tolong ya Allah, tolong ya Allah, tapi ibadah enggak. Ya. Jadi kalau kita mau ditolong oleh Allah, ibadahi Allah dulu. Ikuti aturan Allah. Ikuti maunya Allah. Biar maunya kita dikabulkan sama Allah. Ini Allah punya mau kita nggak kabulkan, tapi kalau kita punya maunya dikabulkan. Egois kita. Ya. Oke, itu yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di bawahnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku hidayahmu, tunjukkan jalan yang lurus. Berarti hidayah itu datangnya dari siapa, Pak? Allah. Maka ibu jangan paksa orang untuk jadi orang baik, ya. Jangan ibu mau menjadi Tuhan buat orang lain. Kalau kamu nggak ngaji, saya pecat jadi apa? Manusia. Lah Allah saja nggak pernah itu gitu. Padahal Allah yang ngasih makan, Allah yang ngasih hidup. Lah kita ngasih apa sama dia? Kita main paksa-paksa. Pokoknya kalau ini jamaah nggak datang ke Bani Umar, kita apa? Kita akhiri pertemanan kita. Ngapain? Ya Bu, kok maksa-maksa amat? Sementara amat aja nggak maksa. Ya, Allah aja nggak pernah maksa kok, Bu. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Enggak ada paksaan dalam beragama. Allah aja enggak pernah memaksa. Kok hari ini kita mudah memaksa-maksa? Ya. Jadi kita sampaikan kebenaran. Kita ajak teman kita untuk baik, Bu. Tapi kok dia nggak mau baik, serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang ngasih hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Jangankan kelasnya kita, ya Bu, kelasnya para nabi nggak bisa ngasih hidayah tuh sama umatnya. Jangankan umat, sama keluarganya aja nggak bisa, Pak. Masih ingat nggak kisah Nabi Nuh? Nabi Nuh itu seorang nabi kan, anak istrinya kafir, Pak. Loh kok nggak bisa memberi hidayah? Ya hidayah kan punya Allah. Manusia hanya menghantarkan hidayah, tetapi yang membuka hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa mengetuk pintu rumah, tapi kita nggak bisa mengetuk pintu hati seseorang. Ya, seperti kayak Pak Ustadz nih, ceramah di sana, ceramah di sini, sampaikan kebenaran. Urusan jamaah nanti mau baik atau enggak baik, enggak usah dipikirin. Ya, kalau Ustadz memberi ceramah, tiba-tiba jamaahnya itu langsung berubah baik, yang hebat bukan Ustadznya, yang hebat Allah sudah memberikan hidayah. Kalau jamaahnya tetap enggak baik juga, bukan berarti dakwahnya Ustadz itu gagal. Enggak. Kan kita sudah berusaha. Kita nggak wajib berhasil, Pak. Berhasil itu haknya Allah. Lalu di bawahnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Apa itu hidayah? Apa itu jalan yang lurus? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dan orang-orang tidak dimurkai dan juga tidak sesat. Amin. Ya, siapa orang dinikmati yang mendapat nikmat dari Allah? Para nabi.
Nah, kita minta supaya ya Allah tunjukkan jalan yang lurus seperti Engkau memberikan jalan yang lurus kepada para nabi. Jangan Engkau berikan kepada kami jalannya orang yang Engkau murkai, Fir'aun, Qarun, jangan. Yang disesatkan, jangan. Kita minta supaya Allah menunjukkan kita jalan yang lurus. Jalan yang lurus bukan tol, Bu. Ya. Nah, sirotol, nah, ada tolnya. Wah, ini ngambil dari Quran Fatihah. Ya. Harusnya tol tuh ngasih royalti tuh ke Fatihah. Ya, karena dia ngambil kata sirotol mustaqim. Tol itu kan jalan lurus, Pak. Ya. Mudah-mudahan Fatihah ini akan bisa mewarnai dalam hidup kita. Semoga Fatihah ini akan menjadi energi positif dalam perbuatan-perbuatan kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya kira itu kajian kita pada kali ini, semoga ada manfaat. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon panjangkan usia kami ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami ya Allah. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kali. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.